إلى هذه خلقنا تنزل حضرة بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ونمنا الأنبياء بالمرسلين ولل الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Mublis Ramam baik Ibrahim Wajwajim wa Durati Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i min al-ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita benar-benar mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas tentang afatul lisan, yaitu yang berjumlah 20 afatul lisan alias perkataan-perkataan yang ilat, perkataan-perkataan yang cacat ya, atau bahayanya lisan yang menyebabkan banyak orang masuk ke neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Anak-anakku semuanya, kita sudah ke afat yang ke-18 dan kita akan yang ke-19 dan insyaallah 20 ya. Kita ini dengan yang ke-20. Nah, karena kembali lagi Bapak ingatkan bahwa malam ini, senja ini, pengajian Ahad ini ialah pengajian kita tawakuf atau terakhir untuk menghadapi bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Jadi seraya kita menyatakan marhaban ya Syahrul Ramadan ya. Marhaban sahru siyami. Jadi marhaban sahru Ramadan, marhaban sahru siyami, marhaban sahru Ramadan. Nah, jadi marhaban sahru Ramadan, marhaban sahrul qiyami. Jadi marhaban, jadi selamat datang ya. Selamat datang wilujeng sumping Ramadan ya. Sugeng rawuh Ramadan. Nah, kalau orang Brebes welcome to Ramadan. Nah, jadi selamat datang. Nah, kita sambut tuh Ramadan ya. Nah, kita nanti banyak-banyak di sini, nanti nggak selesai lagi nih ya, yang 20. Ini ada dua pasal lagi soalnya ya.
2 pasal lagi. Yang 1 sampai 18 sudah, kita tinggal yang ke-19 dan ke-20 apa saja. Kalau kalian mengamalkan yang 20 hafal tulisan ini, insya Allah bahwa itu jaminan kalian tuh selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, selamat dunia akhirat karena apa? Karena kita terjaga lidahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Al-afatu samina asyarah. Dan afat yang ke berapa? Yang ke-19 itu ialah suka memuji seseorang dengan pujian yang sebenarnya tidak patut dan tidak layak. Jadi istilahnya itu lebay. Nah, melampaui batas pujian-pujian itu. Jadi pujiannya melampaui batas. Saya juga kadang-kadang aduh miris kalau sudah mulai mendapatkan pujian-pujian orang-orang tertentu yang datang tuh yang hanya ada sebenarnya ada hal-hal yang ini yang apa namanya yang dituju, duduk langsung aduh ngomongnya yang enggak, padahal enggak, baru kenal enggak tahu-tahu acan gitu loh, enggak tahu-tahu acan apa tuh, enggak tahu-tahu acan gitu ya nggak tahu pisan gitu loh, nggak tahu sama sekali, datang duduk waduh muju ini itu, saya pikir lu tahu dari mana, nggak tahu waduh. Karena apa? Ya itu biasa dia suka melambung-lambungkan begitu. Nah itu yang berbahaya. Itu justru kalau memuji-muji yang tidak patut itu justru kena ya, jadi nggak layak ya. Karena memuji itu akan mendapatkan, akan bisa membahayakan, bisa membinasakan, yaitu di dalam pujian itu apabila orang itu tidak bisa atau tidak bisa menerimanya. Aduh ini panjang lagi urusannya nih. Ada berapa? 4 perkara, ada 2, 4 gitu ya. Ada 4 perkara, yaitu bahwa dalam memuji, orang memuji itu ada 2 kebinasaan, yaitu ada 2 kebinasaan. Adapun kebinasaan di dalam orang memuji itu 4 perkara. Kebinasaan orang yang dipuji, wah panjang lagi urusannya, nggak selesai nih, ya urusannya nggak selesai. Udah pokoknya saya bacakan aja ya. Pertama, ya kebinasaan orang yang memuji, ya, 4 perkara, yaitu ia orang-orang yang berlebihan di dalam memujinya, yaitu dalam memuji seorang, menyebut sifat-sifat yang sebenarnya tidak patut atau tidak ada pada orang yang memuji itu menyangkut pada kedustaan. Mungkin kalau zaman sekarang itu penjilat, ya. Nah, itu haram hukumnya. Jadi memuji itu bukan berarti memuji itu membahagiakan orang, udah selesai. Itu haram hukumnya. Jadi kalau kalian itu, kalau ngerayu beda. Kalian ngerayu suami beda, suami ngerayu istri beda nih ya. Ini orang semua memuji ya, dalam pujian. Rayuan kan beda ya. Namanya aja rayuan gombal semuanya kan nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, udah jadi kedustaan yang ada itu kedustaan. Bahaya itu kedustaan. Nah itu bahaya. Jadi memuji ya harus yang wajar-wajar saja ya. Jadi nggak boleh melampaui batas. Jadi bahaya bagi yang memuji. Bagi yang memuji itu ialah pertama, bahayanya baginya itu adalah akan melampaui batas hingga harus berdusta. Nah yang kedua, bahwasanya terkadang ia yang memuji itu seorang yang mendohirkan ya. Jadi hal yang itu mendohirkan seorang di dalam hatinya, yaitulah menyalai akan yang demikian itu, maka yang demikian itu disebut hukumnya riya atau munafik. Nah itu haram hukumnya. Jadi menyatakan sesuatu yang ada di dalam hatinya padahal ia tidak ada sama sekali. Karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu dari yang dipuji, maka riya akhirnya, munafik akhirnya. Nah itu. Jadi ada udang di balik peyek, ya.
memujinya. Dah. Yang ketiga, terkadang memuji seseorang sebenarnya sifat-sifat yang tidak diyakininya. Dirinya sendiri tidak yakin. Itu dia meyakini di dalam hatinya. Yaitu contohnya, kamu apa sih bahwa si itu adalah adil dan ini suamimu tuh sangat adil banget, bijak ya ini dan padahal dirinya sendiri juga nggak yakin. Itu contoh memuji semacam itu. Itu adalah tidak harus dan masuk golongan orang-orang juga yang atau yang mendapatkan dirinya itu menjadi munafik. Nah, itu. Atau memuji seorang dengan sifat-sifat ya, yang seperti yaitu yang sifatnya ya, yaitu bahwasanya contohnya, wah suamimu itu atau kamu itu kalau sholat khusyuk ya, gitu. Kalau sedekah tuh ikhlas ya, kalau menolong orang itu nggak pamrih ya, padahal diri sendiri juga nggak yakin, dan orang itu juga nggak apa yang disebutkan itu contoh. Itu juga bahaya. Makanya kalian nggak boleh sembarangan tuh ngomong memuji ya, memuji seseorang. Ya kan membahagiakan orang kan katanya hukumnya ini boleh dan mendapatkan nilai plus pahala. Nah, ini membahagiakan yang macam apa? Membahagiakan itu bukan berarti kalian seperti lilin menerangi lingkungan tetapi meleleh dirinya ya. Memuji yang nggak boleh berlebihan. Sedikit tauriah nggak apa-apa, tapi melampaui batas yang akhirnya dirinya seperti tadi berdusta, sehingga munafik, dan masih banyak lagi hal-halan itu yang tidak diperkenankan ya, yang akan menyebabkan penyakit pada dirinya. Dan yang keempat, bahwasanya orang-orang yang memuji itu yaitu memuji seorang yang sebenarnya orang itu zalim. Nah, orang itu fasik. Nah, orang itu ya udah deh pokoknya macem-macem. Terus gimana? Itu afatul lisan, awas loh. Bagi kalian yang terpesona dengan binatang film. Nah itu. Orang-orang, kalian memuji-muji bahkan histeris, teriak atau mungkin sampai udah sampai ini, padahal orang yang kalian sanjung, orang yang banggakan, kalian puji, kalian itu dia adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan. Sementara ia adalah orang-orang yang ya orang munafik, orang fasik, itu kalian akan mendapatkan kecelakaan, yaitu yang disebut afatul lisan tadi gitu. Allah sendiri di sini menyatakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya innallaha ta'ala yadab, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala marah terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang apabila memuji itu tidak pantas, yaitu memuji apabila orang-orang yang memuji orang fasik tuh, orang fasik dipuji, orang kafir dipuji, orang munafik dipuji, orang ya Allah, ini bahaya memang sih gitu. Nah kita tidak tahu siapa orang fasik, siapa orang munafik, siapa, udah susah ya. Kalau kalian memuji, mengagungkan suami kalian itu dalam kancah romantisme itu tidak mengapa, walaupun pujiannya tidak benar sekalipun, kan sudah diuraikan pada kajian yang lalu. Jadi bahkan dianjurkan suami bohong terhadap istri itu boleh. Bohong dalam apa? Bohong dalam menyenangkan hati istri untuk menyanjung dan memujinya. Itu berbeda ya. Ini kaitannya dengan orang lain dan kemasyarakatan itu. Itu yang sangat berbahaya. Jadi Allah marah kalau kalian memuji, apalagi mengidolakan orang-orang yang fasik dan munafik. Aduh, saya pikir
Ya Allah, ternyata di masyarakat itu sudah banyak dan nggak ada yang nyaris sudah erosi pengertian semacam ini. Jadi rasanya ngeblur. Coba deh. Coba kalian dengan dunia yang global sekarang ini banyak orang yang menyanjung, mengidolakan yang sebenarnya tidak. Nah, kenapa? Ini runtuhnya, erosinya itu semenjak generasi ya orang-orang tua sekarang kurasa sih ya. Kenapa orang-orang tua sekarang? Orang-orang tua sekarang itu anak-anaknya lebih mengenal gaban daripada korban. Lebih mengenal apa lagi? Lebih mengenal ya kartunya macem-macem. Yang namanya apa tuh? Kartun-kartun yang saya sendiri nggak tahu. Yang jelas ya nggak usah anak orang lain lah, anaknya anak saya, cucu saya. Itu dia lebih paham, lebih mengerti ya tentang apa itu. Padahal itu yang dibuat dari Lego itu, yaitu ada film yang terbuat dari Lego ini, wah sampai bisa milih kecil-kecil gitu loh. Tapi anak cucu saya juga ditanya tentang Nabi, tanya ini juga macam-macam faham dan ngerti. Tapi terdesak oleh itu. Coba kalian sumamaknya. Jadi jauh lebih memperkenalkan, bukannya memperkenalkan sifat-sifat keistimewaan para sahabat dan sebagainya. Jenuh sih memang. Jenuh kadang-kadang. Tapi bagaimana caranya? Nah ini metode didaktik yang harus muncul. Nah, harus muncul, harus tahu, tapi tetap saja karena dunia ini sudah global secara teknologi, itu menjadi persoalan, ya. Itu menjadi persoalan. Kenapa? Kita tidak bisa membendung teknologi itu. Akhirnya anak-anak kita semua yang kecil-kecil aja itu sudah mainan HP. Mainan iPad, udah cucu saya kalau udah kumpul duduk itu semua pada main iPad. Nah, itu bukannya main congklak. Dulu main congklak, dulu main apa tuh behel, ya mainnya iPad, Frozen, ini itu dan lain sebagainya. Nah cucu saya lebih tahu tentang Moana ketimbang itu contoh ya, sampai akhirnya mengidolakan dirinya itu seperti Moana. Nah itu loh. Satunya lagi seperti princess apa gitu loh, saya sendiri nggak kenal gitu loh. Itu contoh-contoh kan. Nah, dia lebih mengidolakan semacam itu ketimbang yang lainnya. Nah itu contoh ya, udah banyak lagi. Nah, dah kalau kita bahas satu persatu nanti nggak selesai-selesai nih ya. Jadi intinya bahwa orang memuji itu tidak boleh melampaui batas dan berlebihan, memuji yang tidak layak kepada orang lain, memuji pemimpin yang zolim, mengagungkan orang yang munafik, kemudian mengidolakan orang yang fasik, itu adalah masuk golongan orang-orang yang afatul lisan. Nah kalian sementara banyak ya, anak saya juga nggak usah orang lain, saya nggak perlu bicara orang lain, anak saya sendiri deh. Waktu dulu tuh sampai saya sedikit berkata keras ya, tapi keras bukan marah-marah, nyindir dan keras. Kenapa? Di HP kelihatan orang Korea, ini Korea. Saya pikir, ngapain sih kamu itu mengidolakan orang-orang macam itu? Apakah di Indonesia nggak ada yang lebih cakep, nggak ada yang lebih solehah? Nah itu loh. Kelihatannya akhirnya berubah gitu loh. Lihat deh, itu ya Allah di HP ini segala itu waktu lagi booming-boomingnya itu kayak uget-uget semuanya datang tuh. Nah, jengkrak sana jengkrak sini, tahu uget-uget nggak tuh, kayak uget-uget itu aja menjadi idola anak-anak remaja. Coba dia lebih tahu artis Korea ketimbang sejarahnya Siti Aisyah, sejarahnya tentang istri-istri Rasul dan anak-anaknya Rasul. Coba kalian gak usah jauh-jauh, tuh anak-anak yang di sini atau kalian yang anak-anaknya, coba tanya tentang tarikh tentang wanita-wanita solehah dan sebagainya, buntu
Tapi kalau bilang artis Korea yang rambutnya pirang siapa? Gitu. Nah, kemudian orang Korea Thailand yang makanya suka gitu kan makanya tuh. Nah, pada kenal anak saya Cumnam gitu loh. Nah, orang Cina yang namanya yang dia suka melirik-lirik siapa namanya? Kenceng. Nah itu. Ya, kenceng. Nah, susah banget. Cobalah kalian, saya pikir saya sedih sih, terus terang saya sedih. Saya akan mengatakan yang sesungguhnya demi Allah, dari dulu sampai sekarang belum pernah terbetik atau tergores sedikit pun hati saya mengidolakan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi saya suruh idolakan apa? Nggak ada sih, kecuali satu nanti loh. Kalau boleh langsung wujudnya nyata, ya Allah. Nggak ada terbaik. Ya artinya bukannya nggak senang, ya senang. Tapi yang namanya greget sampai mengidolakan seperti kayak anak-anak remaja yang waktu saya melihat, saya terus terang sedih banget, nangis saya ngelihatnya itu di program TV, acara TV yang judulnya Mimpi Kali gimana lah, Mimpi Kali gitu loh. Itu yang namanya orang yang mengidolakan anak remaja pakai jilbab cantik gitu. Itu histeris, nangis, langsung dipelukan laki-laki siapa karena yang diidolakan gitu. Jadi dipertemukan. Saya pikir oh iya ya, saya pikir oh gitu. Nah, padahal dia pakai kudung. Benar ada remaja, itu salah satu contoh. Itu yang ya itu tadi susah kita membendungnya juga. Membendungnya juga susah. Nah, jadi mau apa lagi? Jadi harus mau bagaimana lagi? Orang udah begitu adanya. Satu-satunya jalan kalian, anak-anak kalian coba bendung. Nah, itu loh. Bendung bagaimana supaya tidak terlalu atau tidak melampaui batas sehingga salah mengidolakan. Nah, kenapa? Ya itulah yang disebut tontonan jadi tuntunan, sementara tuntunan jadi tontonan. Nah, itu tontonan jadi tuntunan, semua yang ditonton akan menjadi petunjuk bagi dirinya sebagai style hidup dia, gitu loh, ikut-ikutan gitu loh. Jadi seolah-olah kayak jadi pelajaran, tapi giliran tuntunan yang baik dan benar menjadi tontonan, artinya hanya ditonton saja, tapi tidak diamalkan. Terbukti sudah banyak kok yang namanya kiai segala macam itu hanya menjadi tontonan, ya cukup nonton saja, bukan dia itu belajar, nonton ini, nonton Isra Mi'raj gitu loh, nonton nonton Maulidan gitu loh, nonton acara, ya nonton. Kenapa? Karena setelah itu tidak mengamalkan. Apabila sampai ke rumah ditanya, bagus gak? Bagus banget. Gila lu, bagus lu, gak ada ustadz seperti itu. Kenapa? Lucu banget gitu loh. Dia lucu gitu, ya lucu banget nih itu, top banget ya itu. Jadi yang terkesan bagi dia lucunya, bukan ilmunya. Itu jadi tontonan, ya. Itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari malapetaka ini semua, amin ya robbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ya. Adapun kebinasaan bagi orang-orang yang dipujinya nih. Tadi kan empat kebinasaan orang yang memuji. Ya, orang yang memuji. Sekarang orang-orang yang dipujinya, ya. Itu ada berapa? Yaitu ada dua, ya, ada dua perkara, ada dua menyebabkan orang yang dipuji itu celaka. Nah, apa orang yang dipuji yang celaka? Yaitu pertama, dengan sebab dipuji orang itu hidungnya kayak Pinocchio. Nah, tuh. Dengan sebab dipuji hidungnya lagi. Dengan sebab dipuji itu akan menjadi orang itu menjadi ujub. Tahu nggak ujub? Ujub. Nah,
Selain daripada ujub juga jadi takabur. Nah itu loh. Itu yang menyebabkan menghancurkan diri seorang itu. Jadi dua hal yang akan muncul yang menyebabkan atau berproses pada diri orang itu kalau selalu mendapatkan pujian, apalagi pujian yang tidak pantas. Pujian yang pantas dan memang dia berhak mendapatkannya, itu pun akan menyebabkan orang itu ujub atau takabur. Ujub dan takabur, bukan ujub atau ujub dan takabur. Ujub itu apa sih? Ujub itu sudah sering Bapak jelaskan, ujub itu sama dengan narsis. Tuh, narsis. Jadi orang yang narsis, gitu. Narsis itu kemayu. Apa tuh orang Jawa bilang tuh? Dia itu kemayu atau apa tuh? Dah, so angel sendirilah istilahnya. Nah udah ya, masih banyak lagi lah. Nah tuh, itu ujub itu narsis. Nah tuh, jadi selalu menyatakan dirinya gitu. Nah, sementara bahasa-bahasa yang mengalir, yang suka meruntuhkan umat Islam, suka kebawa arus, itu bahasa-bahasa yang sering terjadi viral. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu itu membuat meruntuhkan iman dan keyakinan. Nah itu, yaitu dengan kalimat asalnya dari iklan. Nah itu, jadi harusnya viral. Nah itu siapa dulu dong, bapaknya siapa dulu dong, istrinya siapa dulu dong, anaknya siapa dulu, tidak mengembalikan kepada Allah. Itu nggak terasa umat Islam itu adalah langsung dihantam dengan cara, saya pikir orang Yahudi, orang ini pinter banget loh, cara merambah, menghancurkan, mengerosikan iman. Itu caranya, itu semua itu gampang banget. Makanya kalian jangan mudah menerima istilah-istilah baru deh. Kalian lihat dulu, kalian perhatikan dulu, apalagi sekarang lagi booming istilah pelakor gitu loh. Itu bahasa, awas loh, itu bahasa Yahudi loh, bahasa meruntuhkan iman kalian loh, membuat erosi loh. Tidak ada di dalam Islam istilah itu tuh, tidak ada. Nanti loh, kalau sudah berbicara pelakor, akhirnya kalian akan sampai kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak lagi. Awas, itu salah satu, itu mengerosikan iman, mengerosikan akidah, itu banyak sekali. Awas, itu banyak istilah. Pokoknya kalian jangan mudah terjebak dan ikut-ikutan oleh istilah-istilah baru, apalagi yang viral, gitu loh. Dilihat dulu itu itu sengaja nggak sih, gitu loh. Dan munculnya dari mana sih, gitu. Coba tiba-tiba muncul gitu istilah itu, singkatan. Nah ya, banyak kan itu. Akhirnya sengaja dibikin momen-momen yang muncul, apalagi sekarang ada media yang gampang banget untuk menguploadnya ya. Jadi seorang itu akan menjadi ujub dan takabur, sombong ya. Ujub itu, saya ulangi lagi, ujub itu bukan sombong, ujub itu narsis ya. Kalau di umum itu ujub itu lebih cenderung pada pengertian kayak takabur gitu. Tidak, ujub itu ialah narsis, yaitu narsis ya. Dan takabur itu ialah sombong. Menyebabkan takabur, coba kalau orang dipuji kan menjadi takabur ya. Jadi jangan sampai membangun atau menanamkan atau menyuburkan sifat-sifat yang majmumah pada diri seorang dengan pujian dan sanjungan, sehingga sifat majmumah yang sebenarnya sudah runtuh, sudah mulai layu, seperti contohnya ujub dan takabur, bangkit kembali, seger kembali setelah mendapatkan pujian dan sanjungan ya. Jadi jangan sampai. Kemudian yang kedua, apabila dipuji seorang ya, itu yang menerima pujian itu niscaya menjadi senang, suka ya, dan lupa
tentang kekurangannya, lupa tentang aib dirinya, dan yang demikian itu menyebabkan orang-orang tersebut ialah lalai. Nah, itu kan urusan orang tersebut. Kita kan saudara. Katanya saudara itu harus saling menyayangi. Bahkan kita tidak disebut orang yang beriman sebelum kita menyayangi saudara kita sebagaimana sayangnya terhadap diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai, menyayangi saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu maksudnya. Jadi kita lihat, makanya kita sering memberikan salam supaya saudara kita selamat. Kita mendoakan, bukan berarti kita menjerumuskan, gitu loh. Itu yang dikehendaki di sini. Jadi memuji itu juga menyebabkan saudara kalian jadi lupa diri karena sangat suka dan senangnya, sehingga ia lupa introspeksi, lupa pada aib-aibnya. Nah, ini juga kalian sebagai orang tua di dalam membangun jiwa anak, jangan saja kalian terus-terusan memuji, terus-terusan mencukupi, terus-terusan ngelos. Ini awas loh, hati-hati. Ini sama saja membangun yang tidak benar untuk anak kalian. Jadi tidak siap untuk menerima cacian. Jadi kalian terhadap anak ada saatnya mendapatkan sanjungan kalau memang ia adalah berhak menerimanya, tapi ada saatnya juga mendapatkan shock terapi, yaitu kekurangannya. Ada kalanya dia itu adalah mendapatkan apa yang ia minta, ada kalanya juga dia harus berjuang mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu yang diminta atau yang diinginkan. Ada kalanya juga dia harus sabar untuk tidak mendapatkan sesuatu. Itu penting sekali di dalam mendidik anak-anak itu. Nah, itu loh. Jadi tidak di-loss terus, tidak selamanya. Kalian boleh ngasih piala, nah, terhadap anak, artinya sebagai apresiasi, nah, mengapresiasi tentang keistimewaan dan keistimewaan. Tapi juga kalian harus bisa memberikan hukuman saat anak itu salah. Itu sebagai contoh. Kalau kalian terus memuji terus dan mencukupi terus anak itu tidak siap untuk bertarung di kemudian hari, tidak siap untuk bersaing di kehidupan yang akan datang. Dia bisa jadi akan loyo dan mudah patah. Itu jadi akhirnya benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Artinya anak, surganya anak itu benar. Artinya kesuksesan, kebahagiaan, bukan berarti surga di sana saja. Kesuksesan, kebahagiaan tergantung pada pendidikan ibunya pada saat itu, yaitu di bawah balita. Karena itu sangat penting sekali. Tergantung. Kemudian kalau anak udah gede kemudian melawan kalian susah dan ini segala, ya jangan salahkan anaknya. Berarti pada saat menyusunnya itu, jadi menyusun merapikannya, nah itu. Alah Pak, ngomongnya udah terlambat, saya udah tua, anaknya udah gede-gede. Ya udah, sekarang bikin anak lagi, gitu aja ya. Nah itu contoh-contoh yang paling sederhana ya. Jadi jangan sampai itu. Jadi biarkan, nah itu bagusnya pada saat kalian punya anak banyak, itu sekaligus dijadikan sparring antar satu dengan yang lainnya. Biar anak itu adalah, tapi jangan melampaui batas paring, kalian benar-benar mengawasi. Jadi anak itu dia akan kuat dan kokoh pada saat menghadapi hidupnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa terbiasa mendapatkan sesuatu dengan berjuang, terbiasa bersaing, terbiasa dia mendapatkan guyonan atau bercandaan dengan ejekan-ejekan. Itu dasar cakep itu sebenarnya ya. Harusnya tuh semacam itu ya. Jadi sebenarnya
Memuji berlebihan akan menyebabkan orang itu lupa diri, orang itu lupa tentang aibnya, tidak mau introspeksi, itu yang paling berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita menanamkan, menyebabkan saudara kita semacam itu. Nah, dah ya. Jadi itu yang ke-19. Nah, kita menginjak yang ke-20. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Walaupun harus disingkat-singkat ya. Adapun ya pokoknya saya jelaskan aja. Ini singkat banget sih. Yang ke-20 itu ialah untuk orang awam, yaitu bagi orang awam yang suka tanya tentang ini dan itu sifat-sifat Tuhan, atau tanya ilmu yang tidak tahu sebenarnya. Contohnya tanyanya tuh ngeyel, Pak, dulu saya pernah ditanya tuh waktu ada diskusi dialog terbuka, Pak, bagaimana kiblatnya sholat orang sholat, kiblatnya orang yang sholat di bulan atau di planet lain, atau kita di bulan. Saya balik, ini nih pertanyaan semacam ini sebenarnya itu nggak penting, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena lu juga nggak bakalan ke bulan. Pusing amat sih gitu. Namanya saya tanya. Nanti saya jawab deh kalau kamu sudah ke bulan ya, sudah jadi astronot ya. Nah itu pada ketawa anak-anak remaja. Kemudian tanya lagi yang rumit lagi. Pak, Allah kan maha segala-galanya. Nah terus bisa nggak Allah maha segala-galanya itu membuat, kan sudah bisa kan, membuat apa bisa, coba membuat sesuatu yang bisa melawan Allah. Serius saya kira sudah, kenapa? Yaitu dirimu. Saya istilah pakai mate, pakai istilah yaitu dirimu. Loh kok bapak begitu? Ya ngapain kamu tanya-tanya semacam itu? Itu nggak penting. Sekarang kalau tahu manfaatnya apa? Tanya lagi, bisa nggak Allah membuat sesuatu yang Allah sendiri nggak kuat ngangkatnya? Nah, syukur. Kan maha, berarti Allah nggak bisa dong. Kalau nggak bisa berarti bukan Allah. Itu yang itu yang begitu tuh yang nggak pantas, artinya nggak ada manfaatnya. Kalian mengetahui ilmu, bertanya adalah sesuatu yang kira-kira bisa diamalkan, ya. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang sifat Allah, pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu yang kurang manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya, bahkan nyaris itu tidak pantas dan tidak layak, dan itu masuk golongan afatul lisan. Kalau kalian bertanyalah sesuatu yang sekira-kira bisa diamalkan. Jangan bertanya ilmu yang sekira-kira kalian sendiri mengawang-awang tidak bisa diamalkan. Itu yang paling penting. Kalau bertanya ilmu yang tidak bisa diamalkan, itu masuk golongan afatul lisan. Nah itu yang ke-20 ya. Alhamdulillah, semoga kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, sebentar lagi Ramadan ya, sebentar lagi Ramadan. Berarti berapa ini sih? Kurang lebih ialah, karena ini adalah malam ke-13, berarti ya malam ke-13 ini. Malam besok 14, malam besoknya lagi 15, berarti nisfu Sa'ban. Nah, kita tutup semuanya dengan ibadah di malam nisfu Sa'ban. Di malam nisfu Sa'ban insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di bulan Ramadan kita persiapan, dan banyak persiapan yang harus kita lakukan ya. Dan masih banyak istilah kalian kesempatan dalam tanya jawab. Tanya jawab tidak ditutup, tidak ada berhentinya. Jadi terus tanya jawab di WA. Jadi kita tetap berkomunikasi terus. Jadi walaupun pengajian ini adalah tawakuf, tapi kita komunikasi terus di WA dengan pengajian, dan masih banyak lagi cara-cara lain yang insya Allah bahkan makin semarak ya di Ramadan ini, karena kita memanfaatkan Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah, dan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Insya Allah kita diberi umur panjang,
Insya Allah kita diberikan bimbingan oleh Allah. Insya Allah kita dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Yang kurang lebih ialah 17 hari lagi, karena bulan Saban bulan ini insya Allah sampai tanggal 30, berarti Ramadannya lengkap ya, berarti Saban itu lengkap 30, Ramadannya adalah pas tepat tanggal 1 Ramadan ya. Itu aja. Susah amat dah. Nah, tanggal berapa sih? Insya Allah tanggal 13-an berarti ya. Itu aja. Dah, kita cukupkan saja ya. Kurang lebihnya Bapak juga selama ini mohon maaf atas nama Bapak sendiri, keluarga termasuk pengurus Akmaliyah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kalian juga sebelum puasa harusnya mohon maaf sana sini, keluarga dan sebagainya. Itulah untuk penting, untuk jernih dan kebersihan dalam hati. Jadi datang, bukannya di WA, Pak maafin ya, enggak, tiada maaf bagimu. Di WA datang sambil ngerayu, kenapa? Ya pakai bawa apa kayak orang dulu. Nah itu orang-orang dulu tuh ya, Betawi apa segala macam tuh, apalagi di tradisi Betawi itu kalau mau bulan puasa itu banyak yang beli sirup sama roti apa tuh, itu bawa untuk itu ya. Kenapa? Untuk emak bapaknya supaya dapat ondel-ondel kan. Nah itu kenapa? Itu sebenarnya tujuannya ngerayu supaya orang tua senang kemudian memaafkan. Itu begitu juga di kampung-kampung itu bawa rantang, bawa teng-tengan ke orang tua. Seliweran itu saya seneng banget loh lihat itu dulu tuh, ngelihat di sini juga masih apa tuh, saya kalau ke Cipang dulu suka pakai Vespa tuh dulu tuh, berarti tahun sekitar tahun 90-an itu masih yang namanya itu jalan teng-tengan. Nggak tahu sekarang itu masih apa enggak ya. Itu biasanya semacam itu, tapi ya itu tadi ya. Nah itu, nah kita saling memaafkan, dan Bapak sekali lagi mohon maaf. Semoga kita semua juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.